Tantangan. Fatih mempunyai sebidang tanah di pertigaan jalan yang rencananya akan dibangun untuk rumah tempat tinggal keluarganya. Sebelum rumah tersebut dibangun, dia meminta saran kelompok Anda untuk membuat miniatur rumah sesuai aslinya, dilengkapi jaringan instalasi listrik di dalamnya dengan menggunakan skala yang sesuai. Luas bangunan dan bentuk rumah sepenuhnya diserahkan ke kelompok Anda, asalkan proporsional dengan luas tanah. Permintaan Fatih tentang rumah yang akan dibuatkan miniaturnya tersebut adalah sebagai berikut. 1. Rumah menghadap ke timur. 2. Kamar tidur berjumlah 1 buah. 3. Kamar mandi berjumlah 1 buah. 4. Ruang tamu berjumlah 1 buah. 5. Ruang keluarga berjumlah 1 buah. 6. Dapur berjumlah 1 buah. 7. Teras berjumlah 1 buah. 8. Penerangan jalan berjumlah 1 buah. 9. Taman, dan yang terakhir carport. Batasan. Desain yang dibuat harus sesuai dengan batasan berikut ini, yaitu 1. Menggunakan alat dan bahan yang tersedia. 2. Gambar desain miniatur rumah dibuat tampak atas dan tampak depan atau samping. 3. Miniatur rumah yang dibuat dengan tampak depan atau samping. 4. Miniatur rumah memiliki plafon. 5. Atap rumah bisa dibuka untuk melihat jaringan instalasi listrik di dalamnya. 6. Setiap ruangan mempunyai penerangan masing-masing yang tidak saling terhubung. 7. Lampu kamar mandi dan dapur hidup secara bersamaan. 8. Lampu teras dan penerangan jalan hidup bersamaan. 9. Semua lampu terhubung ke satu sumber arus. Dan yang terakhir, penempatan lampu dan saklar harus diperhatikan sesuai dengan kondisi ruangan. Langkah-langkah membuat rumah miniatur hemat energi. Langkah ke-1. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu gunting, cutter, penggaris, lem bakar, lem Alteco, dan juga solder. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kertas karton, lampu senter, fittingan lampu senter, saklar on off, kabel, baterai, holder dudukan baterai, dan plastik mika. Langkah kedua, gambar desain miniatur di kertas karton. Desain miniatur rumah hemat energi ini menggunakan skala 1
banding 100. Langkah ketiga, gambar bagian-bagian tembok, kemudian dipotong menggunakan cutter. Langkah keempat, potong-potong bagian tembok, kemudian dilubangi untuk jendela, ventilasi, dan pintu. Langkah kelima, rangkai potongan-potongan tembok untuk membentuk ruangan dengan lem bakar. Langkah keenam, rangkai kabel dan fitting serta saklar menggunakan solder. Langkah ketujuh, rangkaian jaringan instalasi listrik siap digunakan. Teman-teman, ini adalah miniatur rumah hemat energi. Teman-teman bisa lihat, ini adalah tampak depannya. Kemudian, teman-teman bisa lihat, ini adalah tampak sampingnya. Teman-teman, apabila atap ini kita buka, nanti kita akan melihat bagian-bagian rumah ini. Mari kita buka, teman-teman. Miniatur rumah hemat energi ini memiliki beberapa bagian. Di antaranya kita akan melihat bagian teras dan taman. Kemudian kita akan melihat bagian garasi. Di garasi ini nanti kita akan melihat bagian lampu penerangan. Kemudian mari kita lihat bagian dalamnya. Di dalamnya ada bagian ruang tamu. Kemudian ada ruang keluarga. Kemudian ada kamar tidur, ada dapur, dan yang terakhir kamar mandi. Silahkan teman-teman lihat untuk instalasi listriknya. Di sini kita menghubungkan beberapa kabel untuk membentuk rangkaian listrik. Apabila saklar bagian depan kita nyalakan, maka lampu di teras dan lampu di penerangan akan menyala. Dan kita matikan lagi. Kita nyalakan saklar di bagian ruang tamu. Maka lampu pada ruang tamu akan menyala. Kemudian jika kita nyalakan saklar yang ada di ruang keluarga, lampu di bagian ruang keluarga akan menyala. Kemudian apabila kita nyalakan saklar di kamar mandi dan dapur, akan menyala bersama-sama. Dan apabila kita nyalakan saklar di bagian kamar tidur, maka lampu akan menyala.
Teman-teman, untuk lampu yang menyala secara bersama-sama, misalnya tadi di bagian teras dan juga lampu penerangan, ini merupakan rangkaian seri atau biasa kita sebut rangkaian yang disusun secara berurutan. Kemudian, jika kita nyalakan lampu di ruang tamu, ini akan menyala sendiri, berarti rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini tidak bergantung dengan lampu lainnya. Jadi, apabila rangkaian paralel digunakan dan apabila dimatikan, maka lampu lainnya tidak ikut menyala ataupun tidak ikut mati. Tetapi kalau rangkaian seri tadi, maka jika satu lampu menyala, yang lain ikut menyala. Dan jika kita matikan, yang lain juga ikut mati. Teman-teman, inilah sekilas miniatur rumah hemat energi. Semoga kita bisa bertemu dalam praktek IPA selanjutnya. Dan untuk miniatur rumah hemat energi ini sangat bermanfaat bagi pembelajaran anak-anak kita di SD. Sampai bertemu lagi teman-teman pada praktek selanjutnya.